Selamat datang di mata kuliah Perencanaan Destinasi Pariwisata. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan terkait dengan tugas simulasi analisis SWOT yang akan kalian lakukan pada topik ke-9. Penjelasan tugas ini saya buat untuk memudahkan kalian memahami apa yang harus kalian lakukan di dalam menyusun atau membuat simulasi analisis SWOT yang sebetulnya materinya sudah kalian pelajari pada minggu sebelumnya atau topik 8. Ada 3 tahapan ya di dalam tugas ini. Yang pertama, kalian harus membuat kelompok. Jadi silahkan buat kelompok dengan jumlah anggota kurang lebih 5-6 orang. Selanjutnya kalian bisa memilih sebuah destinasi atau DTW, bisa di mana saja. Intinya bisa kalian analisis destinasi atau DTW tersebut. Pertimbangannya adalah DTW atau destinasi tersebut memiliki cukup data atau kalian bisa mengakses datanya seperti itu, sehingga nanti memudahkan dalam proses analisis SWOT. Intinya seperti itu. Kenapa? Karena data yang kalian butuhkan untuk analisis SWOT ini adalah data online atau data yang bisa kalian peroleh dari jurnal, dari buku, ataupun dari berbagai media website seperti itu. Kalian tidak melakukan identifikasi atau observasi secara langsung ke lapangan. Kecuali misalnya destinasi atau DTW yang kalian pilih ada misalnya di Bali, dekat dengan tempat kalian dan memungkinkan untuk diobservasi, silahkan kalian ambil. Misalnya agar kalian memiliki data yang lebih akurat, bisa kalian lakukan. Selebihnya, untuk data-data misalnya hasil wawancara atau kuesioner bisa dibuat dengan melakukan simulasi yang nanti bisa diisi oleh teman-teman kelas kalian. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalian melakukan analisis SWOT. Jadi proses atau penjelasan tugasnya adalah yang pertama kalian buat kelompok, minimal ada 5 atau bisa juga 6 orang, kemudian pilih destinasi atau DTW yang kalian anggap paling bagus berdasarkan kemudahan data ya, kelengkapan data yang bisa kalian ambil. Data ini sebisa mungkin sebetulnya bisa kalian kolaborasikan dari berbagai sumber, misalnya dari media-media informasi, media-media berita yang menginformasikan, kemudian kalau bisa ada jurnalnya, ada mungkin buku dari sosial media dan sebagainya, sehingga data yang diperoleh cukup akurat seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah terpilih, baru kemudian kalian masuk pada proses analisis SWOT. Setelah kalian selesai membuat analisis SWOT, itu kalian tuangkan di dalam sebuah PowerPoint seperti itu, yang nanti kalian presentasikan, kalian buat dalam bentuk video yang selanjutnya kalian upload di dalam media YouTube seperti itu, dan nanti linknya kalian tuliskan di kolom komentar di assignment. Jadi jangan upload videonya di assignment, tetapi cukup kalian upload video presentasi kalian di YouTube. Linknya tersebut kalian copy dan tuliskan di online text pada assignment. Jadi seperti itu mekanismenya. Jadi tahapan analisis. Jadi di dalam proses analisis SWOT kalian ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Jadi di dalam analisis SWOT tersebut paling tidak ada 6 tahapan di situ yang harus kalian lakukan. Jadi analisis SWOT-nya tidak bisa sembarang, karena harus paling tidak mengikuti pola dari tahap analisis yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Jadi yang pertama, identifikasi produk wisata. Jadi
yang pertama harus kalian lakukan adalah ketika kalian sudah menentukan destinasi atau DTW, kalian identifikasi produk wisata yang ada di DTW atau destinasi tersebut. Nah, saya sudah mengupload salah satu hasil analisis dari skripsi kakak kelas kalian. Di situ dia mengambil judul analisis strategi pengembangan Taman Edelweiss ya. Analisisnya dengan SWOT. Nah, itu cukup lengkap, prosesnya kurang lebih sama seperti yang akan saya jelaskan. Jadi di dalam analisis produk wisata, saya akan berikan perlihatkan contohnya, tapi juga kalian bisa download karena saya sudah masukkan di materi LMS-nya. Jadi di dalam analisis produk, jadi ini ya gambarannya. Jadi produk wisata daya tarik wisata Taman Edelweiss yang dilakukan oleh kakak kelas kalian adalah untuk mengidentifikasinya ada dua cara. Yang pertama, dia melakukan secara observasi, jadi dia langsung datang ke lapangan mengamati produk wisatanya apa saja. Pertama, mulai dari segi atraksi. Atraksinya apa saja yang ada di DTW tersebut. Kemudian digambarkan, ada petanya. Nah, kalau kalian misalnya melakukan melalui online atau berdasarkan data-data online, itu kan lebih mudah juga. Artinya bisa digambarkan atraksinya seperti apa, fotonya seperti apa, itu akan bisa dimunculkan. Kemudian aksesibilitasnya juga bisa digambarkan seperti apa. Selanjutnya amenitasnya juga bisa diperlihatkan kondisinya. Aktivitas yang ada di situ apa saja di dalam DTW atau destinasinya. Kemudian available package-nya apa. Sampai pada ancillary service-nya seperti apa. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kakak kelas kalian mengidentifikasi produk wisata yang ada di Taman Edelweiss. Cara yang kedua, tadi adalah cara yang pertama melalui observasi, yang kedua adalah dilakukan dengan wawancara. Nah, karena di dalam Taman Edelweiss ini ada pengelola, ada kepala desa, ada warga masyarakat, ada pengunjung, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, lebih valid, kemudian dilakukan juga wawancara sehingga mampu menggambarkan kira-kira kondisi dari produk wisata itu seperti apa. Sehingga penggambaran dari produk wisata itu tidak hanya dari hasil observasi yang kemudian bisa didokumentasikan lewat foto, tetapi juga data yang sifatnya kualitatif yang disampaikan lewat wawancara. Contohnya misalnya ini, wawancara yang dilakukan kepada Inengas Wece selaku pengelola Taman Edelweiss, disampaikan bahwa Taman Edelweiss merupakan taman yang banyak diminati oleh wisatawan dikarenakan tanaman Edelweiss merupakan tanaman khas yang hanya dapat ditemukan di daerah pegunungan. Nah, ini adalah salah satu contoh informasi yang menunjukkan bahwa Taman Edelweiss ini bunga Edelweiss ini menjadi atraksi utama di situ. Kenapa? Karena dia memiliki keunikan tertentu seperti itu. Jadi ini yang diperoleh melalui hasil wawancara. Nah, output dari bagian satu ini atau dari produk ini ya, output dari identifikasi produk wisata daya tarik Taman Edelweiss. Kalau kalian misalnya mengambil tempat lain ya disesuaikan lagi ya, judulnya bukan Taman Edelweiss tapi destinasi atau DTW yang kalian ambil. Jadi output akhirnya adalah berupa penggambaran ya. Jadi outputnya terakhir adalah sebuah tabel. Jadi satu persatu, yang pertama atraksi berupa tabel, yang kedua berupa akses berupa tabel, sampai yang terakhir adalah ancillary service. Nah, apa yang dimasukkan di dalam tabel ini? Jadi yang pertama misalnya dari segi aspek jadi atraksi itu pertama dia bagi jadi seni budaya. Apakah di situ ada sejarah cerita rakyat, apakah ada bangunan seni, apakah ada agama dan seni. Kemudian dari segi kekayaan alam dan hiburan ada berupa pemandangan alam, hiburan spot foto. Ya, itu saja. Nah,
destinasi yang kalian ambil bisa jadi lebih dari itu, karena misalnya di sana mungkin saja ada hal lain lagi yang tidak dimunculkan di analisis yang dilakukan oleh kakak kelas kalian, karena tergantung dari tempat atau lokasi dari destinasi atau DTW yang kalian ambil. Kemudian yang penting adalah nilainya ini, karena untuk menggambarkan sebetulnya bagaimana kondisinya. Jadi ada penilaian di situ. Jadi indikator nilai, 1 artinya kurang, 2 artinya cukup, 3 artinya baik. 1 misalnya dari segi sejarah, tidak memiliki nilai sejarah. Kemudian 2, daya tarik memiliki nilai sejarah dan cerita rakyat namun belum optimal. Nah, ini adalah indikator nilai yang menunjukkan bagaimana kondisi misalnya dari segi aspek seni budaya. Faktor yang dinilai adalah sejarah dan cerita rakyat berdasarkan hasil observasi dan wawancara atau kombinasi keduanya. Ternyata diperoleh Taman Edelweiss berada pada posisi 2, cukup. Nah, hal yang sama juga dilakukan pada sisi bangunan dan seni berdasarkan hasil observasi apa dia, atau berdasarkan wawancara ditemukan informasi sehingga didapat nilai 2. Begitu juga dengan agama dan seni, berdasarkan observasi didapat nilai 2. Kemudian kekayaan alam dan hiburan, pemandangan alam dari sisi observasi ditemukan bahwa dia nilainya 3 dan seterusnya. Nah, hal yang sama juga dilakukan pada sisi akses, kemudian amenitas, kemudian ketersediaan paket, aktivitas, layanan tambahan. Kemudian ini dibuat satu kesimpulan yang menggambarkan ini output terakhirnya adalah bagaimana kondisi atraksi, bahwa ternyata dia pada kategori baik, aksesibilitas cukup baik, sampai ancillary service dia berada pada posisi kurang baik. Nah, ini kemudian menjadi inputan selanjutnya untuk tahap yang kedua, yaitu analisis potensi dan masalah. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana karakter atau identifikasi dari produk wisata tadi, jadi ini ya hasilnya, output akhirnya. Kemudian kita akan masuk kepada analisis potensi dan masalah. Sumber informasinya adalah identifikasi produk wisata tadi. Ini. Jadi yang kedua adalah potensi dan permasalahan pada daya tarik Edelweiss. Nah, ini kemudian digambarkan yang menjadi potensi di situ apa saja. Jadi berdasarkan hasil identifikasi atau observasi tadi, observasi dan wawancara ditemukan ada kurang lebih hampir 21 potensi. Kemudian ada sekitar 16 masalah. Oke. Jadi selesai pada tahap yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah masuk pada proses analisis IFAS dan EFAS. Pada analisis IFAS dan EFAS ini ada 2 tahapan penting yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membuat tabel IFAS dan EFAS, ya, ini tabel IFAS dan EFAS. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis IFAS dan EFAS. Jadi yang pertama membuat tabelnya, yang kedua adalah analisisnya. Untuk analisis jadi ini analisis IFAS-EFAS. Yang pertama adalah membuat tabel faktor internal dan eksternal. Jadi IFAS adalah internal faktor, di situ ada kekuatan dan ada kelemahan. Ini dibuatkan tabel. Jadi tadi kita sudah mendapatkan gambaran potensinya. Jadi kalau potensi itu kan bisa menjadi potensi internal, bisa juga menjadi potensi eksternal. Kemudian masalah juga sama, bisa menjadi masalah internal, bisa juga masalah eksternal. Nah, ini kemudian dikelompokkan, dipilih oleh kakak kelas kalian. Misalnya pada sisi kekuatan dia mengambil
S itu artinya strength ya, strength 1 sampai dengan strength 10 saja yang diambil di sisi internalnya kekuatannya dari potensi tadi yang sebelumnya. Kemudian dari sisi kelemahan atau weakness, di sini weakness 1 sampai 10 diambil juga. Kemudian peluang, ini artinya potensi secara eksternal, itu dia mengambil opportunity 1 sampai 5. Kemudian ancaman atau threat, dia mengambil threat 1 sampai dengan threat 5. Ini yang ditetapkan. Oke. Sehingga pada bagian pertama dari analisis sifat-sifat itu membuat tabel. Ini membuat tabel sudah bisa dilakukan. Selanjutnya adalah membuat analisis atau melakukan analisis. Jadi setelah dilakukan analisis, yang harus kalian lakukan adalah memberikan skor. Jadi skornya seperti ini. Untuk memberikan skor, jadi dari strength ya, strength 1 sampai strength 10, weakness 1 sampai weakness 10, itu adalah dengan mengisi kuesioner. Nah, ini yang paling penting. Jadi untuk mendapatkan skor ini, kalian harus melakukan pengisian kuesioner. Nah, karena mungkin sebagian besar dari kalian akan melakukan proses identifikasi atau simulasi ini secara online atau mengambil data secara online dan sebagainya, maka proses pengisian kuesioner ini bisa dilakukan oleh anggota kelompok. Jadi misalnya tadi ada 5 sampai berapa ya, 5 sampai 6 orang anggota kelompok. Jadi anggapannya adalah nanti akan diisi oleh responden 1 sampai responden 6, sehingga didapatkan nilai dari bobot masing-masing ini, strength 1 sampai strength 10, weakness 1 sampai 10 dan seterusnya. Jadi ini kita simulasikan bahwa anggota kelompok itu adalah responden 1 sampai responden 6 misalnya yang nanti akan mengisi. Sehingga setelah dikalkulasikan, kalian akan mendapatkan kurang lebih gambaran atau outputnya seperti ini nanti. Kemudian setelah selesai pada proses analisis di fase-fase, yang terakhir adalah masuk ke strategi. Jadi di dalam strategi itu ada 2 bagian penting nanti. Yang pertama adalah menyusun analisis posisi atau analisis kuadran. Yang kedua adalah menentukan strategi berdasarkan posisi dari kuadran tadi. Nah, jadi di sini juga sudah terlihat. Jadi untuk analisis kuadran itu dengan menggunakan analisis matriks IE atau internal eksternal. Ini disusun berdasarkan hasil pengurangan dari skor ini. Jadi skor internal, strength, total skornya di sini sudah dimunculkan, yaitu 0,535, kemudian bobotnya 1,87 dikurangi dengan total dari weakness. Nah, itulah kemudian menjadi posisi X-nya. Selanjutnya Y-nya adalah opportunities total dikurangi dengan threat total, itu kemudian menjadi Y. Nah, kombinasi antara X dan Y itu akan menentukan nanti diagramnya yang ini ya. Jadi kombinasi antara X dan Y itu akan menggambarkan, nah, pada posisi dari analisis yang dilakukan kakak kelas kalian ditemukan bahwa skor total kekuatan ada 187, skor total kelemahan ada 1,44, sehingga hasil pengurangannya adalah 0,43. Nah, X-nya berada pada sisi 0,43. Sedangkan skor total dari peluang adalah 1,99 dan skor total ancaman adalah 1,15, sehingga ketika dikurangi dia berada 0,84, yaitu Y-nya 0,84. Sehingga setelah digabungkan 2 titik ini, dia ternyata berada pada kuadran 1. Di sini kuadran 1.
Nah, ketika dia berada pada kuadran 1, maka kita lihat ke itu sudah menjawab satu bagian dari bagian keempat strategi. Ya, kita tahu dia pada kuadran berapa, seperti itu. Langkah kedua adalah menentukan kira-kira apa strateginya kalau dia berada pada kuadran kedua. Nah, di sini bisa dilihat, ini kita ambil contoh saja, nanti hasil kalian mungkin akan berbeda. Seperti itu ya. Jadi ini ada gambaran untuk memudahkan kalian dalam melakukan analisis nanti. Nah, ketika dia misalnya berada pada kuadran 1, maka dia bisa dilihat dia masuk kategori strategi yang agresif. Ya, kenapa? Karena pada posisi kekuatan dan kelemahan dia masih sama-sama bagus. Maka pilihan strategi yang bisa diambil adalah mengoptimalkan kekuatan dan kelemahan. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira kurang lebih gambarannya seperti itu. Untuk tugas untuk tugas simulasi analisis SWOT ini, jadi prosesnya sederhana. Yang pertama, kalian buat kelompok 5-6 orang, kemudian pilih destinasi, kemudian lakukan analisis SWOT. Analisis SWOT paling tidak prosesnya ada 4 ini. Yang pertama, identifikasi produk wisata, kemudian analisis potensi dan masalah berdasarkan hasil dari produk, kemudian analisis IFAS-EFAS, ada 2 bagian, yaitu membuat tabel IFAS-IFAS dan analisis IFAS-EFAS. Selanjutnya adalah strategi. Strategi bisa dibuat dengan satu, menentukan kuadran, dan kedua adalah menyusun strategi pilihan berdasarkan posisi kuadran tadi. Nah, hasil analisis kalian ini kemudian bisa kalian tuangkan di dalam PowerPoint yang selanjutnya kalian presentasikan untuk dibuatkan video, dan video tersebut bisa kalian upload di dalam media YouTube. Yang selanjutnya link dari video YouTube tersebut bisa kalian masukkan di dalam online teks pada assignment. Jadi demikian penjelasan, kurang lebih penjelasan dari tugas simulasi analisis SWOT yang akan kalian kerjakan pada minggu ke-9 ini. Terima kasih.